ya. Kembali lagi di Anime Pride. Bagaimana kabar kalian semua? Kita akan bahas Tokyo Revengers. Walaupun sudah jauh ceritanya, kita bahas dari awal lagi ya guys. Diperlihatkan skin awal-awal seorang pemuda yang sedang menonton acara sebuah TV di rumahnya. Acara TV tersebut menjelaskan sebuah cerita kejadian perselisihan antara geng Tokyo Manji semakin memanas di kota. Baru saja warga sipil yang tidak bersalah menjadi korban perselisihan tersebut. Dan pemuda tersebut menanggap berita itu sungguh, beneran, menakutkan. Dan pemuda itu bernama Hanagaki Takemichi. Dijelaskan juga bahwa korban terdapat dua yang disinyalir meninggal dunia. Keduanya bernama Tachibana Naoto umur 25 tahun dan Tachibana Hinata berumur 26 tahun. Takemichi pun shoak mendengar nama-nama yang meninggal dunia. Takemichi pun berkata Tachibana Hinata telah meninggal, sepertinya pacar yang dulu kumiliki saat duduk di SMP. Tak lama ibu kos pun mengedor pintu dan berteriak kepada Takemichi, "Beberapa kali harus kubilang padamu, biar otakmu paham, suara TV-mu itu keras gak karuan." Takemichi pun keluar dan berkata, "Maaf." Ibu kos pun mengelaknya, "Heh, dasar zaman anak sekarang." Lanjut diperlihatkan skin di mana Takemichi yang sedang bekerja di salah satu toko kaset CD dan DVD. Di mana salah satu teman sekantornya berkata kepada Takemichi, "Beberapa kali aku harus mengatakan hal yang sama berulang kali Takemichi, kalau kaset di DVD-nya sudah dikembalikan, segera letakkan ke tempatnya." Takemichi pun menjawabnya, maafkan aku," dan temannya pun menjawab, "Ya, yang bisa kau lakukan hanyalah minta maaf." Takemichi pun berkata, "Sungguh, aku sudah ada niatan untuk melakukannya." Dan temannya pun menjawab, "Jika kau sudah memiliki niat, tolong lakukan itu sebelum orang lain memberitahumu. Soalnya akhir-akhir ini, ada yang berbeda. Kita mendapat beberapa keluhan tentang kaset DVD yang tidak diletakkan kembali. Tolong lakukan pekerjaanmu Takemichi, dengan benar, sebelum kita mendapat keluhan lagi." Takemichi pun menjawab, "Maafkan aku," dan temannya pun menjawab lagi dengan kata, "Ya, yang bisa kau lakukan hanyalah minta maaf Takemichi." Lanjut skin diperlihatkan Takemichi yang sedang menggoresi bodi mobil yang sedang berparkir di jalan, sambil berkata, "Tak pernah terpikirkan bakalan berakhir seperti ini, mati saja kalian orang kaya." Tak lama Takemichi pun dipanggil oleh pemilik mobil. "Woi, mobil ini kan harganya $80.000. Takemichi pun berlari sambil berkata, "Maksudku, hidupku." Diperlihatkan skin yang terdapat di sebuah stasiun kereta api. Takemichi pun yang sedang menunggu kedatangan kereta api tiba, berkata di dalam hatinya, "Aku hidup di apartemen usang dengan dinding yang tipis. Manajerku lebih muda 6 tahun, tapi memperlakukanku seperti seorang idiot. Aku cuman pernah memiliki satu pacar, dan itu pun saat duduk di SMP. Aku tidak pernah punya hal yang sempurna di hidupku." Takemichi pun berkata di dalam hatinya, "Di mana salahku?" Takemichi pun yang sedang melamun tentang kehidupannya, tiba-tiba ada yang mendorongnya dari belakang, dan Takemichi pun terjatuh ke rel kereta api. Pas ketika kereta api pun telah mau tiba, sampai orang-orang yang melihatnya pun teriak melihat Takemichi yang terjatuh ke rel kereta api. Dan Takemichi pun yang sedang dalam masa tenggangnya pun berkata, "Tidak mungkin, di saat aku berpikir, aku akan mati. Yang kupikirkan bukan keluarga atau teman, akan tetapi Tachibana Hinata." Diperlihatkan skin mata Takemichi yang terbuka, dan ada seseorang yang berkata, "Woi, Takemichi." Dan ternyata 4 orang teman sahabat Takemichi semasa SMP-nya, dan salah satu temannya berkata, "Cepatlah, sudah hampir dekat." Dan Takemichi pun berkata, "Wow, sungguh nostalgia, sahabat SMP-ku." Dan skin pun perlihatkan teman sahabat Takemichi. Yang pertama Makoto, orang yang kerjanya onani. Yang kedua Yamagashi, si bodoh yang berpikir dia akan pintar kalau pakai kacamata. Ketiga, Akun, sebagai ketua geng. Dan yang terakhir Takuya, teman masa kecilnya Takemichi. Diperlihatkan skin di mana Takemichi yang sedang berkaca di sebuah cermin, melihat dirinya yang sungguh aneh dan berkata, "Siapa berandalan jelek ini? Ini aku saat SMP, anjir, aku sungguh jelek sekali."
Dan diperlihatkan juga Takemichi yang melihat HP. Ternyata tanggal 4 Juli tahun 2005. Pada seharusnya tanggal 4 Juli tahun 2017. Jadi ini 12 tahun di masa lalu. Kilasan hidupku terasa sangat nyata di mataku. Dan akhirnya Takemichi pun baru sadar tak sadar kalau dia sudah melompat waktu ke 12 tahun yang lalu. Dan akun yang berkata kepada Takemichi, "Aku senang sepupumu adalah ketua geng SMP Shibuya." Dan Takemichi yang soak mendengarnya. Yamagasi pun berkata, "Jadi kalau kelas 3 tamat, tidak masalah bagi kita untuk membuang nama Masaru kan?" Takemichi pun menjawabnya dengan wajah yang bingung. "Tunggu sebentar, aku ingin mengingatnya dulu." Akhirnya Takemichi ingat bahwa sepupunya yang bernama Masaru, dia anak kelas 3 SMP Shibuya, dan dia merupakan ketua geng di SMP Shibuya. Diperlihatkan Takemichi yang merasa cemas, dan berkata, Tunggu sebentar, apa itu hal bagus kalau Masaru ada di SMP Shibuya?" Dan sahabatnya pun melihat Takemichi, dan berkata, "Woi Takemichi, apa kepalamu baik-baik saja hah?" Makoto pun berkata, "Kita akan menantang berkelahi Takemichi. Di sana ada perang antara kita kelas 2 SMP Mizo dan mereka kelas 2 SMP Shibuya." Takemichi pun yang merasa cemas, sambil berkata, "Jadi sekarang kita sedang menuju SMP Shibuya untuk menantang berkelahi." Takuya pun menjawab, "Mereka meremehkan kita Takemichi. Hal yang bisa kita lakukan adalah melawan balik." Takemichi berkata, "Meremehkan kita?" Yamagasi pun menjawab, "Kita tidak butuh sifat pengecut, kau akan memberikan mereka backfist segera, setelah melihat mereka, benar kan Takemichi?" Takemichi pun yang melepaskan dahaga berkata backfist ya. Kawan-kawan Takemichi pun berkata, "Aku penasaran apakah Takemichi bersemangat?" Takemichi pun menjawab, tunggu, apakah ini terlalu cepat?" Dan semuanya berjalan terlalu cepat. Takemichi pun berkata dalam hatinya, "Ya, ini tentu saja terjadi. Benarkah aku akan pergi dan berbicara dengan Masaru sepupuku, yang seorang ketua geng, jadi kami bisa masuk ke dalam SMP Shibuya?" Tak lama Makoto dan Akun berteriak, "Woi, apa kalian semua dari SMP Shibuya? Kelas berapa kalian?" Takemichi pun yang merasakan kaget dan cemas berkata dalam hatinya, berkelahi. Tapi sudah 10 tahun aku tidak melakukannya, siap kirasa aku akan kencing di celana. Tak lama seorang anak SMP Shibuya pun datang dan berkata, "Kak, kami anak kelas 1 dan kelas 2. Makoto pun menjawab, "Ngomong apa kau sialan, kau kelas 1, apa kau punya rambut di kemaluanmu?" Akan tetapi Takemichi yang sedang menghayal menyadari bahwa ini masa laluku, tenang Takemichi. Dan Skin pun beralih di mana Takemichi dan kawan-kawan yang sedang berdiam di sebuah taman, sambil berkata, "Bro ini aneh, kelas 2 tidak ada di sini." Akun pun berkata, "Semua orang yang kita ajak bicara itu kelas 1 dan 3. Makoto pun menjawab, "Apa yang terjadi?" Takuya pun menjawab, "Apakah harus diboikot?" Yamagasi pun menjawab, "Atau mungkin, mereka tahu kita datang terus ketakutan." Makoto pun menjawabnya, "Bisa jadi Yamagasi akan tetapi Takemichi yang beda dari yang lain, malah melihat-lihat taman yang ia ingat di masa lalu." Makoto pun berkata, "Ya, geng anak Shibuya." Akun pun menjawab, "Yang gaul dan trendy pada akhirnya berakhir." Dan Takemichi pun memiliki firasat buruk tentang anak-anak trendy di masa lalu. Tak lama datang sekumpulan anak-anak SMP Shibuya, dan berkata, "Apa kalian orang yang mencari kelas 2 SMP di sekolah kami?" Akun, Makoto, Yamagasi, Takuya dan Takemichi pun serentak soak melihatnya. Dan Takemichi menyadarinya bahwa mereka anak kelas 3 SMP Shibuya, merekalah masalah sesungguhnya. Salah seorang SMP Shibuya berkata, "Kelas 3 The Rebel Rousing, kelas 2 sedang ada school trip." Anak SMP Shibuya pun berkata lagi, "Kalau begitu, kami akan menghajar kalian semua sampai menjadi bubur satu persatu. Berbarislah." Makoto dan Yamagasi yang soak, sambil berkata, "Kakak-kakak kalian ini kelas 3 kan?" Yamagasi pun berkata, "Akan kami jelaskan situasinya pada ketua geng kelas 3 Masaru."
Dan semua anak SMP Shibuya soak mendengar nama Masaru dan salah satu anak SMP Shibuya pun ketawa dan berteriak, "Oi Masaru." Dan Masaru pun menjawab, Iya apa, aku bisa mendengarmu tanpa kau perlu berteriak." Anak SMP Shibuya pun berkata, "Belikan kamu semua jus Masaru." Masaru pun menjawabnya, Oki." Yamagasi pun yang kaget, sambil berkata, "Uangnya." Anak SMP Shibuya pun berkata sambil berteriak, "Tinjuku ini punya harga 100 yen. Sekali pukul, kau tahu Masaru, haruskah aku memukulmu 10 kali?" Masaru pun yang takut dan berkata, Iya, aku yang bayar." Takemichi pun yang menyadari bahwa Masaru cuma seorang kacung dan dia hanya pamer padaku, dan kurasa aku mengingatnya yang terjadi setelah ini. Makoto, Akun, Yamagasi dan Takuya merada ketakutan dikarenakan harapan mereka yaitu Masaru telah direnggut oleh anak-anak SMP Shibuya. Dan tak lama Shin pun beralih di mana Makoto, Akun, Yamagasi, Takuya, dan Takemichi dihajar abis-abisan oleh SMP Shibuya. Akun dan Takemichi pun meminta maaf, dan anak SMP Shibuya pun berkata, "Bocah sialan, yang bahkan tidak bisa berteriak dengan benar. Bukan begitu cara menjadi preman untuk melakukannya." Terlihat Takemichi yang sedang merasa kesakitan setelah dihajar abis-abisan. Dan terlihat juga Makoto, Yamagasi, dan Takuya yang sudah terkapar dan bersandar di dasaran tanah. Dan anak SMP Shibuya pun berkata lagi, "Mulai sekarang kalian adalah budak geng Tokyo Manji. Jadi lakukan dengan benar." Takemichi pun yang tersadar dengan kata-kata Tokyo Manji, dan Takemichi pun menyadarinya bahwa semuanya berawal dari sini. Dan diperlihatkan lagi Takemichi, Makoto, Yamagasi, Akun dan Takuya yang sedang merasakan nyeri pegal linu di sekunjur tubuhnya. Shin diperlihatkan Takemichi yang sudah lulus sekolah. Dan diperlihatkan juga Takemichi yang hidup menyendiri dan memulai kerja sampingan. Takemichi pun yang tidak bisa melakukan apapun dengan benar, dimarahi oleh salah seorang rekan kerjanya sambil berkata, "Bisakah kau lakukan dengan benar Takemichi?" Dan Takemichi pun menjawab, "Aku minta maaf." Dan Takemichi pun menyadari bahwa dia hidup hanya selalu salah dan berminta maaf. Diperlihatkan Takemichi yang sedang galau dengan kehidupannya yang menyadarinya bahwa hidupku hanya meminta maaf. Takemichi pun berkata dengan penyesalan hidupnya, "Ini kilas balik terburuk untuk mengakhiri hidupku." Dan Takemichi pun berteriak, "Aku paham Tuhan, kau mencoba memberitahu hidupku yang hina ini, kan?" Takemichi pun yang sedang menyesali hidupnya, terbayang dengan kata-kata Hinata, "Hanagaki-kun, kamu pasti akan sukses." Takemichi pun membayangkan berita ketika dia di masa depan bahwa Tokyo Manji semakin memanas di kota. Lalu diperlihatkan Shin Takemichi yang sudah dikeroyok oleh anak-anak SMP Shibuya dan berkata, "Geng Tokyo Manji ya." Takemichi pun beranggapan kematian Tachibana Hinata, 12 tahun dari sekarang, ini salah geng Tokyo Manji. Takemichi pun yang sedang bingung, ingin melihat wajah Tachibana Hinata yang sekarang. Takemichi pun berlari dan mencari letak rumah Tachibana Hinata. Dan diperlihatkan sebuah bangunan rumah bersusun, Takemichi yang menyadari bahwa Hinata tinggal di sana, lalu menghampiri bangunan itu. Sampai akhirnya Takemichi pun memencet bel salah satu rumah di bangunan tersebut, lalu salah seorang yang berada di rumah berkata, "Ya, Hanagaki-kun, ya." Dan Takemichi pun tidak percaya bahwa itu suara Hinata, dan mengetahui dirinya sedang datang ke rumahnya. Hinata pun membuka panto imahnya, dan berkata, "Hanagaki-kun, kamu berkelahi lagi?" Takemichi pun menjawab, "Tachibana Hinata." Hinata pun berkata, "Yang kau lakukan hanyalah berkelahi, itu tidak baik Takemichi." Takemichi pun tidak ia sadari. Takemichi menangis di depan Hinata, "Kenapa aku menangis?" Hinata pun berkata, "Kenapa kamu menangis Takemichi?" Takemichi pun menjawab, "Tidak apa-apa Hinata, aku pulang, aku hanya ingin melihat wajahmu saja." Dan Hinata pun menyangkalnya, "Tidak mungkin, apa yang terjadi Hanagaki-kun, kau tidak seperti biasanya." Dan Hinata pun memegang kepala Takemichi dan memutarnya ke hadapan wajahnya, "Ceritakan padaku Hanagaki-kun. Aku ingin tahu,
Semua tentang dirimu Hanagaki-kun, karena aku pacarmu. Takemichi pun bertanya, benarkah? Hinata menjawab, idiot. Takemichi pun berkata, maaf Tachibana Hinata, semua yang kulakukan cuman membuat dia jengkel. Dia mungil dan bertekad kuat. Lalu Shin pun diperlihatkan Hinata yang mendadahkan tangannya kepada Takemichi. Dadah Hanagaki-kun, sampai jumpa di sekolah. Takemichi pun yang pulang sambil menangis. Diperlihatkan Takemichi yang sedang berjalan kaki dan sambil menangis. Dan Takemichi diam di sebuah taman, sambil berkata, ini belum semuanya kan, kau menipu kami kan. Diperlihatkan seorang anak kecil yang sedang dipalak oleh seorang preman. Dan Takemichi melihatnya dan menyadari kenapa mereka tidak menyadari bahwa diriku ada di sini yang sedang merenung. Preman pun yang kesal kepada anak kecil tersebut berkata, jangan buang-buang waktu. Tak lama Takemichi pun menghampiri preman tersebut, sambil berkata woi. Hah, Takemichi pun langsung memukul wajah preman itu tanpa aba-aba, sambil berkata tutup mulutmu. Preman itu pun terkapar tak berdaya di dasaran tanah. Dan orang-orang di sana melihatnya dengan sangat menegangkan. Takemichi pun berkata, yang kalian bisa cuman modal bacot doang, berisik. Takemichi pun menghampiri sebuah tong sampah, dan membawa sebotol bekas minuman, dan memecahkannya, sambil menodongkan pecahan botol itu ke preman tersebut dan berkata, saat ini aku benar-benar sangat kesal. Pergilah, atau kuhajar kalian. Preman tersebut takut dan berkata, kakak-kakak kami minta maaf. Maafkan kami. Dan Takemichi pun memandangi anak kecil itu. Anak kecil tersebut merasa ketakutan. Takemichi pun berkata, pulanglah bocah. Anak kecil tersebut berkata, terima kasih. Takemichi pun menjawab, hah, dengar bocah. Ketika kau melewati orang seperti itu, kau harusnya punya nyali. Bersiap untuk dipukul. Tapi jangan takut. Bersiaplah untuk mati dan hadapi mereka. Bandit abal-abal seperti mereka, pasti akan takut menghadapinya. Anak kecil itu menjawab, oke. Padahal Takemichi pun kurang punya nyali dan persiapan di hidupku. Dan Takemichi pun bertanya, siapa namamu bocah? Anak kecil itu menjawab, namaku Tachibana Naoto. Takemichi pun langsung shock mendengar nama tersebut, dan berkata, hah, kau adiknya Tachibana Hinata. Dan anak kecil itu menjawabnya, aku punya kakak perempuan. Takemichi pun berkata, kalau begitu kau harus cepat pulang dan katakan padanya, aku Hanagaki Takemichi. Anak kecil itu pun bertanya, apa kau teman kakakku? Takemichi yang berkata dalam hatinya, Tachibana Naoto, tentu saja, 12 tahun kemudian dia akan mati. Diperlihatkan Takemichi dan Naoto yang sedang duduk di sebuah ayunan. Takemichi berkata, Naoto kau sayang kakakmu. Naoto pun menjawabnya, aku benci dia, tidak ada orang yang suka punya kakak. Takemichi pun bertanya, begitukah? Naoto pun menjawab, ya, kurasa begitu. Takemichi pun berkata, jaga kakakmu Naoto, aku mencintai kakakmu Naoto. Aku sangat mencintainya seperti tidak ada orang lain lagi, aku mengingatnya hari ini. Naoto pun bingung apa yang dikatakan oleh Takemichi. Takemichi pun berkata, Naoto kau tidak terlalu mengerti apa yang aku bicarakan kan? Akhirnya Takemichi pun menceritakan kepada Naoto. Ini cerita yang tidak masuk akal Naoto. Hari ini, di 2017, aku terjatuh di jalur kereta api. Kupikir aku telah mati. Dan sebelum aku tahu, aku kembali menjadi anak SMP. Ini hari yang sama di 12 tahun lalu. Kamu sebut ini apa Naoto? Naoto menjawab, melompati waktu. Takemichi pun menjawab, ya, itu dia Naoto. Mungkin aku hanya mengalami mimpi buruk yang panjang. Tapi, paling tidak, Tuhan memberikanku melihat Tachibana Hinata sekali lagi. Dan Naoto pun bertanya, apa maksudmu Takemichi? Takemichi berkata, tanggal 4 Juli tahun 12 tahun mendatang, kakakmu akan mati. Di saat itu, kau juga akan mati bersamanya Naoto. Takemichi menjawab, ingat tanggal itu Naoto, dan lindungi kakakmu Tachibana Hinata. Takemichi berkata, bercanda Naoto, tidak mungkin ada orang yang percaya cerita seperti itu. Tapi, jika ini kenyataan, maka aku ingin mengubah masa depan ini.
Tapi, aku mendengarkanmu Naoto, yang ku bisa cuman menonton keduanya mati di TV, dengan ketidakberdayaan dan frustasi. Aku ingin mengulanginya Naoto, Takemichi pun sambil memberikan tangannya kepada Naoto. Dan Naoto pun menjawab, oke, aku mengerti. Takemichi dan Naoto pun berjabat tangan, dan petir pun menyambar. Diperlihatkan mata Takemichi yang terbuka lebar. Dan salah satu polisi pun berkata, kau sudah bangun Takemichi. Takemichi pun bertanya, di mana aku? Polisi pun menjawab, di ruang medis stasiun kereta api. Ternyata Takemichi pun tidak menyadari bahwa dia sudah melompati waktu ke masa depannya lagi, dan merasakan bahwa dia selamat di stasiun kereta api dan tidak memiliki luka sedikitpun. Dan salah seorang menghampiri Takemichi, dan berkata kepada polisi tersebut, tidak apa-apa jika aku berbicara sendiri dengannya sebentar. Polisi pun menjawab tentu, silahkan, dan polisi pun berkata kepada Takemichi, bahwa dia yang menyelamatkanmu. Takemichi pun bengong dengan perkataan polisi tersebut. Dan orang tersebut berkata, aku Tachibana Naoto. Takemichi pun kaget mendengarnya. Naoto pun berkata, Takemichi kau mengubah hidupku di tanggal 4 Juli tahun 2005. Takemichi pun bertanya, itu beneran, tapi, kupikir kau sudah mati Naoto. Naoto pun berkata, kau melompati waktu, dan aku selamat. Dan menyelamatkanmu Takemichi. Takemichi, lompatan waktumu mengubah masa depan. Takemichi pun sok terkejut mendengarnya. Naoto pun berkata, Takemichi, 12 tahun yang lalu di hari ini, kau mengatakan padaku, lindungi kakakmu. Aku dengan putus asa belajar dan menjadi seorang detektif. Takemichi bertanya, detektif? Naoto menjawab, untuk melindungi kakakku. Takemichi pun berkata, lalu dengan Tachibana Hinata bagaimana? Naoto pun diam dan berkata, maafkan aku Takemichi, kakakku telah mati. Semua yang bisa kupikirkan telah kucoba, dan gagal. Tolong bantu aku Takemichi, kita berdua bisa menyelamatkan kakakku. Takemichi pun berkata, aku bisa menyelamatkan Tachibana Hinata, dan cerita pun bersambung. Terima kasih sudah menonton dan menyimak alur ceritanya, dan tunggu alur cerita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata, dan penguraiannya kurang jelas, karena Mimi masih belajar dan pemula untuk menjelaskan alur ceritanya. Dan mohon bantuannya untuk mendukung channel kami dengan klik subscribe, like, dan komennya. Sekalian lagi terima kasih dan tunggu lanjutannya.